Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat untuk belajarnya. Nah, pada pertemuan kali ini di mata pelajaran dasar-dasar akuntansi dan keuangan lembaga, kita akan membahas bab pertama, yaitu mengenai proses bisnis. Proses bisnis di bidang akuntansi. Nah, nanti kalian di akhir pembelajaran ini peserta didik mampu memahami tahapan proses akuntansi secara menyeluruh, baik akuntansi pada perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Pentingnya proses bisnis ini di dalam suatu perusahaan atau bisnis atau usaha yang tidak memiliki proses bisnis. Jadi kalau misalkan perusahaan tersebut tidak memiliki proses bisnis yang terencana dan tidak memadai dalam mengelola usahanya, maka akan gagal dalam mencapai tujuan perusahaannya. Berbeda dengan perusahaan yang memiliki proses bisnis yang baik, pasti memiliki tujuan yang jelas, kemudian mencari sumber daya yang memadai dan dapat mengelola usaha dengan efisien, maka akan meningkatkan produktivitas sehingga dapat memuaskan pelanggan dan tujuan yang diinginkannya tercapai. Itu pentingnya proses bisnis pada suatu perusahaan atau usaha. Kemudian proses bisnis. Proses bisnis adalah urutan-urutan pelaksanaan kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dan saling bekerja sama dalam sebuah entitas atau suatu perusahaan untuk menghasilkan produk atau layanannya. Itu yang dimaksud dengan proses bisnis yang tadi. Jadi tadi kita sudah membahas pentingnya suatu proses bisnis. Nah, sekarang ini pengertian proses bisnisnya itu sendiri. Jadi proses bisnis itu sendiri adalah urutan atau pelaksanaan yang nanti hasilnya akan menghasilkan produk atau layanan yang sesuai dengan tujuan perusahaan tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat proses bisnis. Jadi manfaatnya apa aja sih apabila suatu perusahaan memiliki proses bisnis yang baik? Yang pertama, menekan pengeluaran dan resiko. Nah, proses yang tertata dengan baik ini dengan menggunakan cara-cara yang efisien, kemudian itu akan memperkecil pengeluaran dan akan menekan kemungkinan dampak buruk yang terjadi pada suatu perusahaan. Yang kedua, menghindari kesalahan manusia. Job description yang jelas sangat berguna untuk menahan kesalahan prosedur kerja. Jadi kita bekerja sesuai dengan job desk-nya masing-masing itu agar menghindari kesalahannya masing-masing. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Nah, urutan kerja yang terencana dan penempatan kerjaan yang tepat akan berdampak pada peningkatan produktivitas. Yang keempat, memuaskan pelanggan. Nah, ini proses produksi sesuai dengan standar operasional prosedur akan mudah untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Jadi nanti kepuasan pelanggan itu tergantung dengan proses bisnis suatu perusahaan ini seperti apa. Yang terakhir, mengefisiensi waktu. Nah, strategi yang baik dalam proses produksi juga akan memakan waktu yang singkat. Apabila bisa mengefisiensi waktu dengan baik, kemungkinan besar perusahaan tersebut akan akan mencapai tujuan itu sendiri. Tujuan perusahaan, misalkan tujuan perusahaan untuk memperoleh laba, berarti kalau misalkan efisiensi waktunya baik, tidak lama, tidak memakan waktu yang lama, otomatis pendapatannya pun juga akan pendapatannya akan lancar. Berikutnya, dampak kegagalan pada proses bisnis. Nah, perusahaan atau usaha yang tidak merencanakan proses bisnis dan tidak dapat menerapkannya dengan baik, maka sudah tentu akan gagal dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan laba. Jadi, tujuan perusahaan itu baik untuk mendapatkan laba atau untuk menghasilkan produk atau layanan kepada pelanggan. Nah, dampak yang pertama, tidak menemukan benang merah masalah atau ketidakmampuan menetapkan standar proses karena perusahaannya kurang fokus pada bisnisnya sehingga masalahnya sulit ditemukan atau masalah tersebut sulit untuk ditangani. Itu dampak yang pertama. Dampak kegagalan yang kedua, karyawan tidak bersemangat.
Nah, karena penempatan yang tidak sesuai dengan keahliannya, sehingga tidak kompeten dalam bekerja itu karyawan ya nantinya karyawan tersebut tidak bersemangat untuk bekerja karena kurangnya keahlian dan kurang kompeten dalam pekerjaan tersebut. Yang ketiga, boros waktu. Nah, urutan kerja yang tidak sesuai dan kurang tepat menyebabkan penggunaan waktu yang kurang efisien sehingga hasilnya tidak maksimal. Dampak kegagalan proses bisnis yang terakhir yaitu pengeluaran meningkat. Ya, jadi proses yang tidak terencana dan tenaga yang tidak kompeten menyebabkan banyak pengeluaran sehingga resiko kegagalan perusahaan tidak dapat dihindari. Baik, untuk pemaparan materi mengenai proses bisnis tersebut kita sudah sampai ke dalam sesi ruang kolaborasi. Jadi sampai mana pengetahuan kalian mengenai proses bisnis yang telah dipaparkan tadi. Nah, sekarang kalian diskusikan dengan anggota kelompok kalian. Nanti akan dibagi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dibaginya oleh ibu ya. Yang pertama, kalian harus mendiskusikan dengan teman-temannya apa penyebab gagal dan mengapa usaha bisa sukses. Itu temanya. Nah, pertanyaan-pertanyaannya atau yang harus didiskusikan oleh kalian, coba kalian bayangkan, pernahkah kira-kira dalam kehidupan Anda mengalami sebuah kegagalan? Tentukan salah satu saja apa alasan yang menyebabkan kalian mengalami kegagalan. Dan apa yang harus dilakukan untuk bisa sukses berdasarkan kegagalan tersebut. Apakah kegagalan juga bisa terjadi di dunia usaha? Harus seperti apakah proses kegiatan di dunia usaha agar tidak mengalami kegagalan? Kalian diskusikan dengan teman-temannya. Apabila ada pertanyaan yang memang kalian susah untuk menjawabnya atau didiskusikan dengan teman-temannya, bisa kita diskusi di forum diskusi yang ada di grup WhatsApp-nya. Terima kasih.